Pernah nggak sih Anda lihat dunia di sekitar kita dan mikir, kok aneh banget ya? Kayak nggak bisa ditebak? Nah, kali ini kita mau coba bongkar aturan-aturan tersembunyi yang sebetulnya membentuk masyarakat kita. Dan kuncinya ada di dalam pikiran kita sendiri. Coba deh, kita mulai dari sini. Pernah lihat kan? Tetangga yang kelihatannya adem ayem, tiba-tiba bisa meledak jadi penuh kekerasan. Atau debat soal ekonomi yang rasanya muter-muter di situ aja, nggak ada habisnya. Sebenarnya kenapa sih hal-hal kayak gitu bisa terjadi? Nah, ada seorang penulis, namanya Pascal Boyer, dia bilang gini, aturan pertama itu adalah melihat keanehan dari hal-hal yang udah biasa kita lihat. Maksudnya apa? Jadi, untuk benar-benar paham dunia kita butuh cara pandang baru. Bukan ngelihat masyarakat dari atas ke bawah, tapi justru sebaliknya, dari dalam keluar. Kita harus ngerti dulu cara kerja pikiran manusia. Oke, kita coba dalemi ya. Jadi ide utamanya tuh sebenarnya simpel, tapi dampaknya besar banget. Pikiran kita itu ternyata bukan kayak kertas kosong. Sejak lahir kita udah dibekali semacam peralatan bawaan hasil evolusi yang kita pakai buat memahami dunia. Dan justru peralatan inilah yang akhirnya ngebentuk masyarakat kita. Oke, biar benar-benar ngerti kenapa sih orang bertindak begini atau begitu, kita harus ganti cara pandang. Biasanya kan kita pakai yang namanya sikap intensional ya. Kita cuma ngomongin soal niat dan keinginan. Oh, dia pengen X, makanya dia begitu. Nah, kita harus pindah ke sikap desain. Ini kayak kita coba bongkar mesinnya. Ngelihat mekanisme tersembunyi apa sih yang sebenarnya mendorong perilaku kita itu. Analoginya tuh gampang banget, kayak kita mau ngertiin komputer. Kita kan nggak bilang, wah komputernya lagi pengen ngeprint nih. Nggak kan? Yang kita coba pahami itu portnya, protokolnya, drivernya, komponen-komponennya. Nah, sama. Buat ngertiin masyarakat, kita juga harus paham dulu komponen-komponen dasar di dalam pikiran kita. Oke, sekarang coba kita pakai peralatan ini buat mecahin salah satu teka-teki terbesar, konflik antar kelompok. Kita sering banget mikir kalau stereotip itu penyebab utamanya kan? Tapi gimana kalau urutannya kebalik? Ada eksperimen klasik yang keren banget, namanya eksperimen kelompok minimal. Jadi gini, orang-orang itu secara acak aja dibagi jadi grup A atau grup B. Mereka nggak saling kenal, nggak pernah ngobrol, nggak ada kontak sama sekali. Tapi pas disuruh bagi-bagi hadiah, mereka secara konsisten ngasih lebih banyak ke anggota grup mereka sendiri. Gila kan? Ini nunjukin kalau kita tuh punya semacam psikologi koalisi bawaan. Nah, ini dia poin kuncinya. Pikiran kita itu ternyata udah terprogram buat otomatis mendeteksi kita versus mereka. Itu yang muncul duluan. Baru setelah itu muncullah alasan-alasan kayak stereotip. Jadi stereotip itu seringnya cuma pembenaran yang kita bikin belakangan buat ngejelasin rasa persaingan yang sebetulnya udah ada dari awal. Oke, dari konflik kelompok, kita pindah ke hal lain yang nggak kalah aneh. Gimana ceritanya sih keyakinan aneh, rumor, atau hoax itu bisa nyebar cepet banget kayak api? Kan asumsi kita biasanya ya karena orang gampang dibodohi, gampang percaya. Tapi ternyata riset nunjukin hal sebaliknya loh. Justru buat nipu seseorang itu susah banget. Pikiran kita itu sebenarnya udah punya semacam sistem kontrol kualitas yang canggih buat nyaring informasi. Bawaan kita itu justru skeptis. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau emang pikiran kita jago banget nyaring informasi, kok bisa sampah informasi kayak rumor dan teori konspirasi itu lolos dan malah jadi viral? Jawabannya ternyata karena filter mental kita itu tujuannya bukan buat nyari kebenaran objektif. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Makanya filter kita ini bias banget. Informasi apapun soal ancaman, bahaya, atau soal siapa kawan dan siapa lawan, itu dapat prioritas utama. Jadi, berita yang nakut-nakutin atau yang memperkuat identitas kelompok kita ya, pasti lebih gampang lolos. Prinsip kehati-hatian ini kuat banget di pikiran kita. Begitu ada info soal ancaman, naluri kita itu langsung hindari. Bukan coba tes dulu bener apa enggak. Lebih baik aman daripada celaka kan? Makanya rumor soal bahaya, entah itu soal makanan, penyakit, atau kelompok lain, nyebarnya cepet banget. Oke, yang terakhir kita bahas soal ekonomi dan keadilan. Ini kan topik yang debatnya selalu panas. Kita sering mikir kalau ini tuh soal pertarungan ideologi yang rumit, antara kiri dan kanan misalnya. Padahal, di balik semua ideologi itu ada sesuatu yang lebih mendasar. Ternyata kita tuh ngelihat sistem ekonomi modern yang skalanya raksasa dan serba anonim pakai kacamata atau template mental zaman batu.
Template ini tuh didesain buat kelompok kecil yang isinya orang-orang yang saling kenal, di mana reputasi itu segalanya. Nah, ketidakcocokan inilah yang bikin masalah. Ini yang bikin kita secara intuitif sering curiga sama yang namanya motif cari untung. Kenapa? Karena di kelompok kecil zaman dulu, kalau ada satu orang untung besar, itu bisa jadi tandanya dia lagi ngeksploitasi yang lain. Ini juga yang bikin kita sering ngelihat ekonomi itu kayak permainan zero sum. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Kenapa ini penting? Nah, cara pandang ini tuh sebenarnya ngasih kita kacamata baru buat ngebaca berita dan memahami apa yang terjadi di dunia setiap hari. Banyak banget konflik modern kita, polarisasi politik, sentimen kesukuan, perdebatan ekonomi yang gak ada habisnya, itu semua sebetulnya bisa ditebak. Ini tuh ibarat kita ngejalanin software mental zaman batu di atas hardware dunia modern yang global dan digital. Ya, nggak nyambung kan? Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau kita benar-benar paham desain pikiran kita sendiri, lengkap dengan semua bias dan intuisinya, apakah mungkin kita bisa merancang masyarakat yang kerjanya itu selaras dengan cara pikiran kita berfungsi, bukannya malah melawannya? Bisakah kita membangun dunia yang lebih baik, lebih kooperatif, dan konfliknya lebih sedikit? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.